Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena insya Allah subscribe itu gratis. Kalau teman-teman ditanya tentang Dracula, apa yang akan kalian pikirkan? Apakah Dracula itu adalah hantu, vampir, atau penghisap darah? Sesungguhnya ketahuilah teman-teman bahwasanya Dracula adalah salah satu nama dari musuh Islam yang sangatlah keji pada masa pemerintahan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed atau yang dikenal dengan Sultan Al-Fatih. Jadi di video ini insya Allah kita akan menceritakan sedikit kisah dari Vlad Dracula. Penasaran dengan kisahnya? Nonton sampai habis ya. Nama lengkap Dracula adalah Vlad III Draculea, di mana Draculea sebenarnya adalah julukan yang diberikan kepadanya. Julukan ini berasal dari julukan ayahnya, karena ayahnya yakni Vlad II memiliki julukan sebagai Dracul atau seekor naga, karena waktu itu ayahnya masuk dalam Ordo Naga, di mana Ordo Naga ini adalah satu kelompok yang dibangun oleh Raja Sigismund, sang Raja Suci Romawi yang dibentuk untuk menjadi kesatria dalam perang salib. Jadi ayah beliau yakni Vlad II memiliki julukan Dracul atau artinya seekor naga. Jadi waktu itu Vlad III diberikan julukan Draculea yang memiliki arti bahwa dia adalah anak dari seekor naga. Vlad lahir di Sigisoara di Transylvania, salah satu bagian dari kerajaan Hungaria, pada musim dingin pada tahun 1431 Masehi, yang lahir dari seorang ayah bernama Vlad II Dracul dan merupakan cucu dari Mircea the Elder. Ibunya diyakini sebagai istri kedua dari Vlad II, di mana ibunya ini adalah seorang putri dari Moldavia, anak sulung dari Alexandru Selbun. Nah, itulah. Dia memiliki dua kakak tiri yakni Mircea II dan Vlad Kalugarul, dan memiliki satu adik tiri yakni Radu Selvrumos. Pada saat dia lahir, ayahnya yang mendapat julukan The Dragon atau Dracul sedang dalam perjalanan ke Nuremberg untuk kepentingan Ordo Naga, di mana pada saat beliau berumur 5 tahun, Dracula ini akhirnya diterima menjadi salah satu anggota dalam Ordo Naga. Vlad dan Radu menghabiskan masa kecilnya di kota Sigisoara dalam didikan ibunya dan istri ayahnya yang lain. Pada masa awal kekuasaan ayahnya mengajak semua anak-anaknya untuk pergi ke Targoviste, ibu kota Wallachia waktu itu. Menurut ahli sejarah, di kota Targoviste, Vlad, Radu, dan anak-anak Vlad II yang lain dididik oleh guru-guru Romawi atau Yunani yang diutus oleh kota Konstantinopel. Vlad Dracula diyakini telah mempelajari keahlian bertempur, matematika, geografis, sains, berbagai bahasa, dan juga seni klasik dan filosofi. Pada tahun 1436, Vlad II Dracul atau ayah dari Dracula naik tahta menjadi salah seorang raja. Kemudian beliau digulingkan pada tahun 1442 oleh saingannya yang bersekutu dengan Hungaria. Namun, dia berhasil mendapat jaminan dari Kesultanan Ottoman untuk mendapatkan tahtanya kembali dengan syarat akan membayar upeti pada sultan. Pada saat usia 13 tahun, Vlad III atau Dracula dititipkan di Kesultanan Utsmani untuk dididik dalam logika, Islam, peperangan, dan juga bahasa Turki serta karya sastra. Di mana waktu itu Vlad III Dracula lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan Sultan Al-Fatih. Jadi kedua ini memiliki usia yang tidak beda jauh lah. Meskipun mendapatkan pelajaran dan layanan yang full dari Kesultanan Utsmani, Vlad Dracula sangatlah tidak suka untuk tinggal seatap dengan musuhnya, karena Vlad III Dracula telah dididik oleh Ordo Naga agar beliau memiliki rasa marah dan rasa dendam yang sangatlah besar terhadap Islam. Jadi waktu itu walaupun
Vlad Dracula mendapatkan layanan yang penuh oleh Kesultanan Utsmani, tapi beliau tidak menyukai untuk tinggal di Turki Utsmani. Dia sangatlah marah dan sangatlah cemburu terhadap adiknya yang ketika tinggal di Turki Utsmani, dia sangatlah disayangi oleh Turki Utsmani sehingga beliau pun mendapatkan julukan Radu Selvrumos, atau artinya Radu orang yang memiliki ketampanan. Akhirnya Vlad Dracula ini berlaku kasar terhadap adiknya dan akhirnya waktu itu Vlad III Dracula mendapatkan hukuman dicambuk oleh kerajaan Turki Utsmani. Akhirnya berselang beberapa waktu Radu pun bersahabat baik dengan Sultan Al-Fatih dan akhirnya Radu memilih untuk masuk ke dalam Islam. Jadi waktu itu Radu yang memiliki sifat baik disukai oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Al-Fatih. Sehingga mereka berdua bersahabat dan akhirnya Radu setelah mengetahui bahwa Islam adalah agama yang sangatlah baik, akhirnya Radu memilih untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya Radu diperkenankan untuk masuk ke dalam pergaulan Kesultanan Utsmani dan akhirnya beliau mendapat gelar Bey. Hal ini diduga kuat menjadi dasar kenapa Vlad III Dracula atau Dracula sangatlah membenci terhadap adiknya. Dan pastinya memiliki kebencian yang lebih lagi terhadap Kesultanan Ottoman atau Utsmani karena memasukkan adiknya masuk ke dalam Islam, di mana Islam adalah musuh terbesar dari Ordo Naga yang dia masuk ke dalam organisasi tersebut. Vlad juga memiliki rasa marah dan rasa dendam terhadap ayahnya yang menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan kepada Kesultanan Ottoman atau Kesultanan Utsmani karena waktu itu ayahnya berjanji akan membayar pajak kepada Turki Utsmani. Vlad juga tidak lagi mempercayai kerajaan Hungaria dan ayahnya sendiri yang tega menukarkan dirinya dengan Kesultanan Ottoman dan mulai untuk mengkhianati janji dari Ordo Naga, di mana janji Ordo Naga ini waktu itu adalah melawan dengan kekuatan penuh terhadap Kesultanan Ottoman atau Kesultanan Utsmani karena waktu itu dua kekuasaan terbesar di dunia waktu itu, yang pertama Kesultanan Utsmani yakni Islam dan kerajaan Hungaria yang juga Ordo Naga masuk di dalamnya karena Ordo Naga ini kan organisasi yang dibentuk dari kerajaan Hungaria. Ini dua kerajaan yang memiliki rasa permusuhan yang paling besar waktu itu. Vlad Dracula juga pernah membuat Radu menangis sehingga waktu itu Sultan Al-Fatih sebagai sahabat dari Radu akhirnya langsung menantang Vlad Dracula untuk by one, 1 lawan 1. Tetapi karena memang waktu itu Vlad Dracula lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak, akhirnya waktu itu Vlad Dracula memenangi duel melawan Sultan Al-Fatih. Mana setelah pertarungan tersebut Vlad Dracula dilihat oleh penjaga Kesultanan Utsmani. Kemudian waktu itu Vlad Dracula langsung dibawa ke tempat eksekusi untuk diberikan hukuman karena telah berani untuk melawan pangeran dari Kesultanan Ottoman atau Kesultanan Utsmani. Saat ayah dari Vlad Dracula yakni Vlad II terbunuh oleh saingannya pada tahun 1447 oleh John Hunyadi dari Hungaria, Kesultanan Utsmani langsung membantu untuk merebut Wallachia dari genggaman John Hunyadi waktu itu. Selepas itu Sultan Murad II yang waktu itu masih menjadi sultan yakni ayah dari Sultan Al-Fatih langsung menyerahkan kepemimpinan Wallachia kepada Vlad Dracula untuk dia mengganti ayahnya menjadi pemimpin di Wallachia karena waktu itu di Wallachia ayahnya yang menduduki sebagai seorang raja dan waktu itu langsung diambil secara paksa oleh John Hunyadi dan membunuh ayah dari Vlad Dracula. Waktu itu John Hunyadi adalah utusan dari kerajaan Hungaria karena waktu itu kerajaan Hungaria tidak menyukai Vlad II atau ayah dari Vlad Dracula. Jadi waktu itu kerajaan Hungaria tidak menyukai Vlad II dan akhirnya Vlad II langsung dibunuh oleh John Hunyadi dan John Hunyadi menjadi pemimpin dari Wallachia tersebut. Dan waktu itu
Kerajaan Utsmani langsung merebut kekuasaan Wallachia dan akhirnya Wallachia diberikan kepada Vlad Dracula. Dan ternyata di luar dugaan dari Sultan Murad II, ternyata kejadian ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Vlad Dracula, yang sedari awal pun sangat membenci ayahnya karena telah bersekutu dengan Islam. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan pengetahuan kemiliteran dari Janissary, Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslimin dan menyusup kepada benteng-benteng Islam dan merusak benteng-benteng Islam dari dalam. Pasca tahun 1453, waktu itu Sultan Al-Fatih berhasil untuk menaklukkan Konstantinopel, dan waktu itu Vlad Dracula mengutus beberapa utusannya untuk pergi mengecek apakah Wallachia masih baik-baik saja pada tahun 1459. Kemudian Vlad Dracula ini melakukan tindakan keji terhadap kaum muslimin waktu itu. Vlad Dracula menghabisi semua utusan dari Turki Utsmani yang datang ke Wallachia untuk menagih jizyah atau pajak yang telah dijanjikan ayahnya kepada Turki Utsmani. Jadi waktu itu Vlad Dracula apabila ada utusan Turki Utsmani yang datang, maka utusan Turki Utsmani ini langsung dibunuh dengan cara yang sangatlah sadis. Bahkan Vlad Dracula mencari masalah terhadap Turki Utsmani. Vlad Dracula membunuh salah seorang utusan dan memaku surban di atas kepalanya, dengan dalih bahwasanya tindakan dari utusan ini adalah tindakan yang kurang ajar karena tidak menghormatinya dan tidak ingin melepas surban dari kepalanya dan hanya ingin membuka surbannya ketika berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu Vlad Dracula membunuh sadis utusan ini karena waktu itu Vlad ingin utusan ini membuka surban dari kepalanya, tetapi karena utusan ini hanya membuka surban di kepalanya ketika beribadah kepada Allah, waktu itu dia menolak dan akhirnya waktu itu Vlad Dracula memaku surban beliau di atas kepalanya. Mendengar hal ini, Sultan Mehmed II atau Sultan Al-Fatih menganggap serius perbuatan Vlad Dracula ini. Pada tahun 1461, Sultan Mehmed II atau Sultan Al-Fatih mengutus Hamzah Bey beserta 1.000 pasukan untuk pergi menangkap Vlad Dracula dan mengembalikan kestabilan dari kota Wallachia. Tetapi mereka, Hamzah Bey dan 1.000 pasukan tersebut juga berakhir dengan tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia telah pelajari dari pasukan Janissary, dan sebab itu beliau sangatlah tahu bagaimana taktik dan strategi berperang kaum muslimin. Lalu dengan gerakan-gerakan efektif, Dracula akhirnya berhasil untuk menaklukkan Hamzah Bey beserta 1.000 pasukan muslimin waktu itu. Dracula menyulah 1.000 pasukan ini. Menyulah itu ditusuk dari bawah duburnya dan tembus ke kepala. Akhirnya di tempat tersebut menjadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan dari pasukan ini, diletakkan di tengah-tengah hutan mayat manusia ini. Kemudian dialah yang memiliki tongkat tertinggi waktu itu. Jadi waktu itu Dracula menyulah 1.000 pasukan muslimin, dan yang memiliki sulah paling tinggi waktu itu adalah Hamzah Bey sebagai simbol bahwasanya pasukan ini betul-betul sudah dikalahkan. Sejak itu, Vlad Dracula akhirnya mendapatkan julukan Tepes atau The Impaler, yang artinya sang penyulah. Kekejamannya ini sangatlah dikenal oleh seluruh dunia. Mendapati hal ini, Sultan Mahmud sangatlah marah, lalu menugaskan Radu Selfrumos atau adik dari Vlad Dracula untuk pergi ke tempat kakaknya untuk membalaskan dendam pasukan muslimin yang telah ditaklukkan olehnya. Di mana waktu itu Radu Selfrumos disertai 90.000 pasukan muslimin. Sultan Al-Fatih berpikir bahwasanya seorang serigala harus juga dihentikan oleh serigala yang lainnya. Sultan Al-Fatih mengetahui betul bahwasanya Radu sangatlah tahu dengan dataran Rumania dan sangatlah tahu bagaimana sifat dan kekejaman dari kakaknya. Jadi waktu itu Radu yang diutus karena Radu yang dirasa sangatlah cocok untuk menghentikan Vlad III Dracula atau Dracula.
Pertempuran ini sangatlah tidak mudah bagi Radu Selfrumos karena benteng Poenari terkenal dengan benteng yang memiliki tanah yang sangatlah terjal dan sangatlah sulit untuk ditembus. Puncaknya pada tahun 1462, akhirnya Radu memberikan perlawanan yang sangatlah sengit terhadap benteng Poenari yang dipimpin oleh kakaknya yakni Vlad Dracula, di mana malam itu dikenal dengan nama Attaque de Nopte atau bahasa Inggrisnya The Night Attack. Radu Selfrumos akhirnya menggantikan kakaknya setelah kakaknya berhasil dia kalahkan menjadi pemimpin di kota Wallachia. Vlad Dracula yang waktu itu sudah kalah langsung melarikan diri kepada kerajaan Hungaria dan langsung memohon bantuan terhadap Raja Hungaria waktu itu. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah kekuasaan pembunuh ayahnya, yakni John Hunyadi yang juga merupakan rival dari Sultan Al-Fatih waktu itu. Dan akhirnya Vlad Dracula yang sangatlah dikenal menjadi lawan kaum muslimin yang sangatlah sadis akhirnya terbunuh pada tahun 1478 di tangan salah seorang tentara kaum muslimin. Cerita bagaimana Vlad Dracula terbunuh sangatlah banyak karena Dracula mempunyai musuh yang sangatlah banyak. Beliau mempunyai musuh wajarlah kalau kaum muslimin, tetapi Vlad Dracula juga memiliki musuh dari pihak kaum kafir waktu itu, pasukan Hungaria, karena beliau sangatlah sadis terhadap raja-raja yang lainnya. Di antaranya yakni beredar kabar bahwasanya beliau meninggal di tangan pasukannya sendiri karena pasukannya ini sangatlah muak terhadap kepemimpinan Vlad Dracula. Konon juga kisah terbunuhnya yakni ada salah seorang penyusup yang ternyata adalah utusan dari musuh Vlad Dracula yang membunuhnya. Tetapi pendapat yang kami ambil sendiri adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya beliau terbunuh oleh pasukan Turki Utsmani. Jadi waktu itu Sultan Mehmed atau Sultan Al-Fatih menyusupkan salah seorang pasukan Janissary, yakni pasukan yang paling senior di Turki Utsmani, untuk menyusup kepada kerajaan Hungaria. Dan di waktu itu beliau diutus untuk membunuh Vlad Dracula karena Vlad Dracula adalah salah satu ancaman terbesar untuk kaum muslimin, karena Vlad Dracula sudah mempelajari bagaimana cara berperang kaum muslimin, bagaimana taktik. Akhirnya waktu itu Vlad Dracula menjadi salah satu ancaman terbesar untuk Turki Utsmani dan akhirnya beliau terbunuh di tangan pasukan Janissary, di mana pasukan ini adalah pasukan terelit yang dimiliki oleh Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmani waktu itu. Akhirnya Vlad Dracula dipenggal kepalanya dan dibawa ke Konstantinopel sebagai bukti bahwasanya Vlad Dracula telah meninggal. Kemudian kepalanya ini dibuang ke sungai. Mayat dari Dracula yang tak berkepala ini ditemukan di tepian Danau Snagov oleh biarawan Snagov. Mereka membawanya ke gereja Snagov sesuai dengan permintaannya. Jadi Vlad III Dracula atau yang lebih dikenal dengan nama Dracula terbunuh pada tahun 1478 Masehi dan kuburannya sekarang terletak di Comana Monastery, Rumania. Sekian kisah dari Vlad III Dracula atau lebih dikenal dengan nama Dracula. Semoga setelah menonton video ini teman-teman tahu fakta bahwasanya Dracula itu bukan nama hantu, bukan nama vampir, bukan nama makhluk halus, tetapi nama dari salah satu musuh rival yang sangatlah kuat, yang sangatlah sadis terhadap Islam, yang hidup di zaman kekuasaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Al-Fatih. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan keislaman kita dan sejarah kita yang sudah mulai melenceng dari arah yang benar. Apabila di video ini ada informasi yang salah, mohon maafkan karena kami juga berusaha untuk memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang telah kami baca. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.